Ini semua agama kita nih mengajari seperti ini. Kita diajarkan bagaimana berbisnis, bagaimana berniaga, bagaimana berinteraksi yang kita tiap hari dalam kehidupan kita nggak bisa hindari. Nggak ada dari kita yang lepas dari jual beli, nggak ada. Pasti semua akan mengalami. Nah itu perlu dipelajari gimana sih jual beli yang sah, yang menurut syariat itu seperti apa. Di dalam jual beli itu ada 3 hal yang penting. Penjual, pembeli, ada barang, ada harga, lalu ada yang namanya tadi itu akad. Tadi itu, ya ini saya jual 200.000 ya, dibayar, saya terima. Nah, itu. Ini namanya jual beli. Sederhananya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibarat semangka yang bulat, kalau dibagi 2, semangka bulat dibagi 2. Bagian yang pertama hablum minallah, hablum minallah. Bagian yang kedua hablum minan nas. Itu kalau semangkanya dibagi 2. Jadi kita belajar bagaimana berhubungan dengan Allah, juga berhubungan dengan manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Kemudian kalau kita bagi menjadi 4, semangka itu misalkan kita bagi 4, maka yang 1/4 itu tentang ubudiyah, tentang bagaimana menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu tersebut. Dan itu kita sudah selesai, ya. Potongan 1/4 kita sudah selesai. Kemudian 1/4 lagi kita akan belajar tentang di dalamnya berhubungan dengan manusia yang berupa interaksi. Berupa interaksi di sini nanti ada bagaimana cara berniaga, ya, bertransaksi dengan manusia. Dalam hal ini misalkan di dalamnya kita akan belajar tentang jual beli. Kemudian di dalam jual beli itu ada jual beli yang sah, ada jual beli yang rusak, ada jual beli yang wajib, ada jual beli yang haram, dan kita biar enggak terjerumus di sesuatu yang salah gitu ya. Nah, perlu kita pelajari. Kemudian di dalam berinteraksi itu kita juga mengenal namanya, nanti kita akan belajar al-ijarah, tentang bagaimana cara sewa menyewa. Biar ada masalah itu bisa diselesaikan, ya. Bagaimana caranya? Seperti itu. Kemudian juga ada namanya al-qirat. Al-qirat itu bagi hasil, ya. Ini semua agama kita nih mengajari seperti ini. Kita diajarkan bagaimana berbisnis, bagaimana berniaga, bagaimana berinteraksi yang kita tiap hari dalam kehidupan kita nggak bisa hindari. Nggak ada dari kita yang lepas dari jual beli, nggak ada. Pasti semua akan mengalami. Nah itu perlu dipelajari gimana sih jual beli yang sah, yang menurut syariat itu seperti apa, gitu ya. Kemudian ada juga tentang pergadaian, tentang pinjam meminjam, tentang utang piutang. Itu dibahas di bab yang namanya al-buyu'. 1/4 yang ketiga itu segala sesuatu yang berhubungan dengan al-munakahat, dengan pernikahan, keluarga, ya, tentang keluarga. Bagaimana berkeluarga, apa kewajiban, apa haknya seorang suami, apa hak dan kewajiban seorang istri, apa saja kewajiban dan hak anak-anak, dan seterusnya. Termasuk juga di dalamnya ilmu yang membahas tentang bagaimana cara mendidik anak.
Karena dari kita rata-rata punya anak. Kalau kita nggak punya ilmunya untuk mendidik anak, nanti salah untuk menerapkan cara mendidik anak. Karena dalam mendidik anak usia 0 sampai 3 tahun itu berbeda mendidik dengan anak yang 10 tahun ke atas. Kalau diterapkan metodenya, caranya yang salah, ini berakibat fatal, salah asuh bahasanya ya. Kalau dulu ada istilah anak durhaka, sekarang ada istilah baru, orang tua yang durhaka. Karena apa? Karena salah dalam menerapkan cara mendidik anak. Nah, itu dibahas ya di dalam ilmu berkeluarga atau munakahat, dan itu diajarkan di agama kita. Itu seperempat yang ketiga. Ada seperempat yang keempat tentang hukum pidana. Bagaimana hukumannya membunuh, bagaimana hukumnya mencuri, bagaimana hukum merampok dan sejenisnya. Itu namanya bab jinayat. Nah, kalau kita sudah belajar 4 hal ini, nah itu bisa dikatakan ya bekal sebagai seorang muslim itu sudah di level yang level dasar yang cukup gitu ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan kita belajar ke sana. Insya Allah mudah-mudahan kita ada umur panjang sehingga kita bisa menyelesaikan pelajaran-pelajaran yang penting yang wajib kita ketahui. Kita di level kedua nih ya. Di level kedua ini sebetulnya sudah bisa dibilang kalau istilah sekarang itu ngopinya sudah jauh tentang bisnis gitu ya, tentang bisnis. Faslun, fasal, yajibu wajib ala kulli muslimin, atas semua orang Islam, mukallafin yang mukallaf, orang Islam yang mukallaf. Mukallaf masih ingat ya Pak Haji Salan, mukallaf itu yang akil baligh, sudah berakal dan sudah baligh. Orang Islam berarti orang yang mengetahui, meyakini, mengimani, membenarkan, menetapkan, mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mengetahui, meyakini, mengimani, membenarkan, mengikrarkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut orang Islam. Kita kenal dengan syahadat ya, syahadat, 2 kalimat syahadat. Kalau mukallaf berarti orang yang sudah berakal dan orang yang sudah baligh. Apa yang wajib? Alla yadkhula bi syai'in. Yang wajib bagi orang muslim yang sudah mukallaf adalah tidak masuk kepada sesuatu, tidak melakukan suatu transaksi, tidak melakukan perbuatan, tidak melakukan muamalah hatta ya'lama ma ahallallahu ta'ala minhu wa ma harrama, sampai mengetahui apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya, bagi orang Islam yang sudah mukallaf itu wajib mengetahui halal haram gitu ya. Nah, ini perbuatan ya, perbuatan yang halal, perbuatan yang haram. Muamalah, transaksi yang halal seperti apa, yang haram seperti apa, itu harus tahu. Kalau dia nggak tahu, maka dia berhenti dulu, jangan melangkah gitu ya. Lianna Allah Ta'ala Subhanahu ta'abbadana bi asya'a, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ta'abbadana ay kallafana, amarana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi asya', dengan berbagai macam. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak 1 atau 2 jalur, tapi banyak hal. Ya, termasuk di dalamnya adalah tentang hukum-hukum bagaimana bermuamalah. Dan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala enggak melulu sholat doang, enggak melulu dengan zakat doang, tapi berinteraksi, bertransaksi, bermuamalah dengan manusia pun itu juga beribadah. Fala budda, maka fala buddha, maka tidak boleh tidak, artinya harus, kudu ya.
fala budda min mura'ati ma ta'abbadana bihi. Maka harus tidak boleh tidak untuk selalu berkonsentrasi, untuk perhatian, untuk menjaga bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ahallallahu al-bai'a. Wa qad ahallal bai'a. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menghalalkan al-bai'. Al-bai' itu jual beli. Jual beli itu halal. Allah halalkan. Wa harrama ar-riba. Sering sekali istilah jual beli ini disandingkan dengan riba. Wa qad qayyada asy-syar'u hadzal bai'a bi alati ta'rif. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala membatasi jual beli itu, al-bai'a jual beli, dengan adanya jual beli. Biquyudin dengan batasan-batasan, ada batasan-batasan yang dihalalkan, yang jual beli yang halal itu dalam tanda kurung ya, ada batas-batasannya. Enggak semua jual beli itu halal, enggak. Ada nanti jual beli yang haram, ada jual beli juga yang rusak gitu ya. Maka di ayat di sini wa halallahul bai'a, ada alnya. Jadi ada jual beli tertentu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa harrama riba, dan diharamkan riba. Riba juga, ar-riba di sini dibatasi juga ya. Ar-riba ada alnya juga. Ya, nanti ada keterangan lengkapnya. Biquyudin dengan batasan-batasan, wa syurutin dan dengan beberapa syarat, wa arkanin dan ada beberapa rukun. La budda min mura'atiha, yang harus dijaga ya, yang mau nggak mau harus dijaga dan diperhatikan. Fa'alaman, maka wajib bagi orang arada yang menginginkan al-bai'a wasyira'a, dalam jual beli apa? An yata'allama, untuk belajar dzalika, tentang jual beli tersebut. Bagaimana jual beli yang halal, yang tidak haram itu seperti apa, harus belajar. Wa illa, kalau nggak belajar, akala riba. Kalau nggak belajar jual beli, bagaimana jual beli yang baik, yang sah seperti apa, otomatis dia akan terjatuh di riba. Sya'a am aba, baik dia kehendaki maupun dia nggak kehendaki. Kalau dia nggak tahu bagaimana caranya jual beli, maka dia akan terjatuh kepada riba. Maka dari itu belajar tentang jual beli ini juga penting. Seperti ya kita belajar sholat juga penting, belajar jual beli juga penting. Karena misalkan sholat harus menutup aurat, pakai pakaian, pakai baju. Nah itu dihasilkan dari mana? Ya dari jual beli kan, ya kan? Dari transaksi-transaksi yang tiap hari. Kalau kita nggak beli baju, nggak punya baju untuk menutupi aurat, nah, gitu. Apalagi untuk kehidupan kita itu dibutuhkan, ya, dibutuhkan tentang jual beli ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda Rasulullah Muhammad SAW, at-tajiru, orang yang berdagang, as-saduqu, yang jujur, berdagang yang jujur, yang benar, yuhsyaru yaumal qiyamati, akan dibangkitkan kelak di hari kiamat, ma'as siddiqin, bersama orang-orang siddiqin, wasyuhada, dan para itu bisa untuk meraih derajat yang tinggi juga melalui perdagangan mereka. Itu anjuran kita untuk berdagang. Nah, berdagang ini nggak gampang ya, bagaimana ya? Bagaimana udah ngerasain bagaimana berdagang itu nggak gampang ya. Ada sebuah hadis an Hakim bin Hizam, dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa. Al-bai'ani, orang yang melakukan jual beli ya, bil khiyar, itu boleh dia mau membeli mau menjual boleh, jadi beli boleh, nggak jadi beli boleh. Orang yang jadi menjual boleh, nggak jadi menjual boleh. Malam yatafarraqa, selama mereka berdua tidak berpisah. Jadi kalau ada orang mau transaksi, boleh beli boleh enggak, selama mereka tidak berpisah. Fa in sadaqa, jika keduanya itu benar, wa bayyana, dan dalam jualannya itu dia jujur, kemudian bayyana, dia utarakan, misalkan ada kekurangannya itu seperti ini. Oh ini lele saya masih itu kecil-kecil, kurus-kurus gitu misalkan. Diutarakan, kelemahannya diutarakan. Atau yang jual kambing misalkan, kambing saya ada itu jalannya agak pincang sedikit gitu, diutarakan. Burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah keduanya, baik yang jual maupun yang beli. Ya, apa yang dia beli diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika itu benar dan diutarakan, kalau memang menjual barang yang ada cacatnya, diutarakan cacatnya. Transparan lah bahasa kita, bahasa sekarang itu transparan. Wa in katama, namun jika ditutupi ya, ditutup-tutupi, ada cacatnya ditutupi, ada misalkan baju yang bolong ditutupi, ada jahitannya yang miring-miring ditutupi, enggak diutarakan. Wa kadzaba, apalagi dia berbohong, harganya sekian dia bilang sekian, ini belinya sekian dibilang sekian. Muhiqat barakatu bai'ihima, maka keberkahan barang dagangannya tersebut dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya hadis sahih. Jual beli, apa sih jual beli itu apa ya? Pengertiannya jual beli. Kita sering mendengar jual gitu. Jual beli ya, jual. Jual beli itu artinya muqabalatu syai'in bi syai'in ala sabilil muawadhah. Membandingkan satu barang dengan barang yang lainnya dengan jalan bertukar. Itu namanya, itu arti jual beli. Ya, bagaimana ya? Ini barang, satu barang dengan barang yang lainnya ditukar. Misalkan ini ada baju, misalkan ini ada baju, ada uang, ya. Nah, uang ini misalkan 100.000. Kira-kira uang ini sebanding nggak sama baju ini? Wah, kurang sebanding, nggak sebanding misalkan. Ya, masih belum, gitu ya. Nanti kalau sudah sebanding 200, belum 300, oh 300 oke, sebanding nih, maka ditukar. Yang punya uang ditukar sama yang jual. Nah, itu namanya, itu artinya baik, itu artinya jual beli. Kemudian pengertiannya yang dimaksud dengan jual beli adalah aqdu muawadhatin maliyatin tufidu milka ainin aw manfaatin ala ta'yid. Jadi ada akadnya itu saling tukar menukar. Kemudian dengan begitu, yang tukar menukar itu berupa benda, harta benda, baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Kemudian dengan akad tersebut menjadikan kepemilikan terhadap benda tersebut atau terhadap manfaat tersebut, kepemilikan itu selama-lamanya. Itu ya. Nah, boleh nih dicontohkan dua orang di sini. Saya mau itu dong, contoh gampangannya biar lebih mudah dipahami. Misalkan Pak Haji Salam, mana Pak Haji Salam? Sama Bang Iman. Bagaimana yang dinamakan jual beli itu seperti apa? Biar enggak itu apa? Ngawang-ngawang ya. Sini silakan. Biar kena kamera ya. Bang Iman di sini. Mohon maaf, ngadepnya ke sana biar kelihatan. Ya kayak dah. Sini satu. Contohnya begini. Iya. Pak Haji Sahlan punya jualan, punya barang, ya, punya barang.
Kemudian barang itu misalkan taruh jam tangan ya. Ini jam tangan punya Pak Haji. Ini titip ya. Ini punya Bang Sulaiman. Wah, ya. Mohon maaf ya. Pegang. Satu punya barang, satu punya barang juga ya. Dua-duanya berupa barang. Kemudian tukeran. Ya, tukeran saling ridho. Oke, ditukeran. Tukar. Ini 100.000 cukup nggak itu? Kurang nggak? Kurang. Oh, kurang. Berarti belum bisa dikatakan. Belum bisa ditukar. Belum nih. Belum Maka boleh. ini, Kalau 200, kan sekarang punya saya. Iya. ini 200? Iya boleh. 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 Nah, ini ditukar. Pak Haji, Iya. saya beli barangnya 200 jam tangan boleh nggak? Boleh. Cocok? Ya kalau udah boleh cocok. Boleh. Hah? Iya, cocok. Iya. Ada. Jadi bisa dibayar. Bisa. Jadi ceritanya harus Ya, tukeran. Terima tuh. oh terima barangnya dulu atau kasih uangnya dulu? Ini dua-duanya. Oh, Dua-duanya. barang duitnya dulu dah. Ya, Takut duitnya dibawa dulu kabur. ya. Ya. Nah, Gue saya terima ya. Terus ini saya ngomong. Nggak bisa. Nggak usah. Iya ngomong. Ya, Ngomong. boleh saya jual, boleh. Iya. Saya terima uangnya. Ya, boleh. Jadi misalkan kayak Pak Haji ini, ya, di dalam jual beli itu ada 3 hal yang penting. Penjual, pembeli, ada barang, ada harga, lalu ada yang namanya tadi itu akad. Tadi itu, ya ini saya jual 200.000 ya, dibayar, saya terima. Nah, itu. Ini namanya jual beli. Sederhana seperti ini. Berarti kalau tidak memenuhi 3 syarat ini, itu bukan dinamakan jual beli. Seperti apa contohnya yang tidak dinamakan jual beli? Misalkan duitnya nggak ada, duitnya nggak ada. barangnya ada. Iya. Ada barangnya. Benar. Bagaimana ini bisa berpindah ke Bang Eman? Pak Haji saya beli. Beli nggak ada uangnya, nggak bisa dikatakan jual beli. Ya belum. Pak Eman mau, sudahlah ambil aja. Kasih aja. Nah, ini bukan jual beli. Bukan jual Walaupun barangnya sudah pindah sama Bang Eman, ini namanya pemberian atau hibah. Hibah ini namanya, bukan jual beli. Bukan hadiah. Hadiah boleh, ya boleh ya. Bisa namakan hadiah, bisa namanya apa namanya? Banyak lagi nanti. Tapi kalau misalkan tadi itu nggak ada harga, itu tidak bisa dikatakan sebagai jual beli. Nah, dari hal yang sederhana ini nanti akan timbul banyak permasalahan nanti yang kita ke depan akan kita bahas, ya. Apakah penjual dan pembeli ini harus ada akadnya? Saya jual, saya beli. Apakah harus seperti itu? Atau bagaimana misalkan penjualnya buta atau pembelinya buta, boleh nggak gitu, sah nggak penjualannya? Atau misalkan yang beli yang beli ini misalkan anak-anak gitu, sah nggak pembeliannya? Nah, itu nanti akan kita bahas ke depannya, ya. Sementara ini kita tahu bahwa jual beli itu seperti itu, iya. Ada barangnya. Kalau barangnya nggak ada, mohon maaf, barangnya nggak ada, adanya uang saja. Adanya uang saja. Baik bang. Pak Haji, saya mau pinjam uang gitu. Ini pindah ya. Pindah ke dia misalkan. Berapa? 200. Nanti dibalikinnya 500 ya. Jadi sekian gitu. Jadi sekian gitu ya. Barangnya nggak ada nih ya, barangnya nggak ada. 200 nanti balikinnya 250, mau nggak? Oh, karena butuh pasti mau dong. Iya. Kasih dia. Kasih. Ingat ya, nanti bayarnya 250 ya balikin Kita ya. ngomong. Jadi Ya iya. ijab kaumnya pinjam. Iya pinjam. Pak Haji, saya pinjam uang 200. Boleh. Ada? Ada. Kembalinya? Dengan catatan kembalinya jadi 250. Mau nggak? Waduh, ya mau dah. Karena saya butuh ya kan. Ya kan. Ya oke. Buat Kasih. boleh, ya? Buat Hah? jajan bakso. Ya, udah mau dia. Inilah yang namanya riba. Jangan sampai ini terjadi. Ya, ini namanya riba. Ada kelebihannya berpindahnya itu. Tapi kalau yang tadi itu misalkan Pak Haji beli jam ini cuma 100.000. Uang 100.000 ini gimana bisa jadi 200.000? Belikan jam 100.000.
Jamnya dijual dengan harga 200. Ini boleh Pak Haji untung, cari untung. Lah inilah yang diperintahkan, inilah yang kita itu dianjurkan seperti ini. Dianjurkan kita berbisnis. Bukan yang model yang tadi bukan, itu yang dilarang, ya. Yang ini yang boleh dan ini yang dianjurkan. Gitu. Ya, terima kasih. Nanti kita bahas. Apa nih masukin amplop? Oh iya. Udah ini nanti buat itu. Buat apa? Buat saya. Buat maulid. Oh, buat maulid. Rezeki sampean. Buat maulid. Hatinya kebukannya kesampean. Lihat Ya, bukan jam Pak Haji. Mana? Jamnya. Oh, bukan. Punya saya ya. Punya beliau. Punya saya ada. Ya, seperti itu gambaran yang namanya jual beli ya. Jual beli gambarannya seperti itu. Kemudian ada beberapa persoalan. Kalau misalkan bertukarnya kepemilikannya itu hanya sementara waktu, bukan jual beli namanya. Namanya apa? Sewa namanya. Misalkan Bang Eman nih nyewa rumah, kan nggak mungkin dimiliki selamanya kan? Nyewa pasti ada batas waktunya, ya. Jadi ada beberapa transaksi-transaksi yang disuguhkan sebagai alternatif oleh agama kita agar kita itu berjalan yang benar gitu ya. Nanti banyak sekali persoalan-persoalan yang perlu kita ketahui sehingga nanti kita bisa melalui dengan cara ini cara yang ini biar nggak keluar dari jalur yang dari jalur tadi itu ya, termasuk yang haram. Dalam mazhab Imam Syafi'i akad itu diharuskan, harus mengucapkan jam tangan saya ini Bang Sulaiman saya jual dengan harga 200.000. Kemudian Bang Sulaiman mengatakan baik saya terima, harus mengatakan itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Kalau menurut imam yang lain tidak harus diucapkan juga tidak masalah ya, tidak perlu diucapkan, tapi ada gelagat atau sesuatu yang menunjukkan bahwa dia itu ridho dengan penjualan seperti itu. Misalkan kan ada itu, kadang kita di kehidupan kita sehari-hari ya kan, taruhlah ke itu warung apa itu warung makan ya kan, di depan tuh ada warteg tuh yang deket rel, masuk ke warteg duduk ya kan, makan makan aja ya kan, ini kan termasuk jual beli ini, makan habis makan berapa baru nanya harganya ya kan, berapa? Oh 20.000, langsung bayar ya. Nggak pakai saya beli nasi ya, oh iya saya jual nasi saya sekian 20.000, nggak pakai ngomong gitu kan, betul nggak Bang Iman? Nah itu. Nah dalam mazhab imam yang lain, Imam Al-Maliki itu diperbolehkan, nggak harus ada akad saya jual nasi saya 20.000, oh iya saya terima, nggak pakai begitu juga diperbolehkan. Bahkan ini menurut masih di mazhab Imam Syafi'i yang dipelopori oleh Imam An-Nawawi, beliau masih membolehkan jual beli yang menurut manusia pada umumnya, menurut lumrahnya, adat lumrahnya itu sesuatu yang itu memang jual beli tapi tidak diucapkan, tapi itu tergolong jual beli gitu ya, itu diperbolehkan walaupun tidak mengucapkan ijab dan qabul. Tapi kalau Imam Syafi'i sendiri harus ada ijab qabul, karena di dalam prinsip jual beli itu harus ada namanya saling ridho antara si penjual dan pembeli, harus saling ridho. Nah ridho itu kan ada di dalam hati. Nah itu harus harus diungkapkan. Nah cara mengungkapkan itu ya dengan apa? Dengan perkata itu yang betul perkataannya. Saya jual jam tangan saya 200.000. Oh ya baik saya terima. Nah, ada begitunya. Nah, ini untuk melindungi ya baik penjual maupun pembeli biar nggak ada itu gerundel di belakang. Begitu aja 200.000, oh gitu, ngedumel gitu. Untuk menjaga hal yang gitu, maka harus diucapkan. Bener nih, iya 200.000, oke. Kayak gitu. Kadang ada proses tawar menawar. Kayak tadi itu kan 100.000, oh belum boleh. Gitu.
Bagaimana kalau 200? Ah, ini baru oke. Nah, sampai ada istilahnya ridho, gitu ya. Di dalam dirinya si penjual ridho dan pembelinya juga ridho. Kalau tanpa ridho nggak bisa, nggak boleh. Nanti nggak ada keberkahan di dalam jual beli kita, gitu ya. Jadi menurut Imam Syafi'i, ijab qabul itu harus ada, harus diucapkan, ya, harus diucapkan. Menurut Imam An-Nawawi, seandainya tidak diucapkan pun tidak ada masalah, asal itu sudah menjadi kebiasaan orang umum di situ bahwa memang seperti itu kalau jual belinya. Ambil berapa? Ya kan, 200, ya sudah bayar, udah. Nggak pakai saya beli ya, nggak pakai begitu. Apalagi kalau kita ke mall-mall ya kan, zaman sekarang ya sudah praktis sekali. Cukup di situ ada bandrol 200.000 gitu dah, udah. Nggak pakai itu apa namanya? Nggak pakai apa? Ijab qabul gitu. Ya nggak pakai ijab qabul. Dan ini yang dipakai zaman sekarang ini ya. Terutama kita kalau masuk tol tuh, ya mau masuk tol ke pintu tol, bayar tol ya kan, pakai itu apa GTO itu, udah nggak pakai saya jual lewat sini sekian kan, nggak, udah tinggal tempel, nggak pakai akad ya, nggak pakai akad sudah bisa. Dan itu diperbolehkan dan menjadi halal. Dan itu ada keberkahan di dalam transaksi tersebut. Muawadhatan, muawadhah ini mengecualikan pengertian muawadhah di sini mengecualikan barang-barang yang diberikan dengan hibah. Jadi ada orang memberi kayak tadi itu contohnya, sudahlah ini kamu saya beri jam saya ya, sudah saya beri. Tanpa adanya tukeran barang ya kan. Hanya satu orang doang kan, si pemilik barang ngasih kepada orang tersebut sudah. Kemudian si pemilik barang tidak menerima sesuatu apapun dari itu. Maka ini bukan jual beli. Ya, ini bukan jual beli, ini namanya hibah. Atau juga ada yang transaksi tukeran barang. Tapi tukeran ini yang tidak digolongkan jual beli. Contohnya adalah tukeran mohon maaf, ini akad pernikahan. Ada akadnya. Kemudian si laki-laki membayar mahar, kemudian si perempuan memberikan pelayanan yang berupa itu ya apa itu hubungan intim itu. Tapi di sini tidak disebut jual beli ya. Di sini tidak disebut jual beli karena apa? Karena vagina perempuan itu bukan barang dagangan ya, bukan barang dagangan. Ini mengecualikan itu. Tidak termasuk jual beli. Kemudian kalimat tufidu milka ainin. Nah, itu tadi. Transaksi tersebut mengakibatkan perpindahan hak milik. Nah, ini mengecualikan sewa. Kalau sewa itu dia hak miliknya tidak ada. Ya, sewa tidak termasuk jual beli. Itu ada transaksi sendiri. Sewa menyewa itu ada babnya tersendiri. Dia tidak digolongkan jual beli. Karena apa? Karena barangnya tidak dimiliki. Misalkan ada orang nyewa rumah kita, dia menempati rumah kita. Dan itu rumah masih punya kita, masih punya pemiliknya, bukan punya orang yang nyewa. Nah, itu bukan termasuk jual beli. Kemudian sewa juga ada batas waktunya ya. Sewa itu ada batas waktunya. Sedangkan jual beli itu nggak ada batas waktunya. Pokoknya dia kalau sudah beli dimiliki dia selamanya. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayul kasbi atyab, wahai Rasul, apa pekerjaan yang bagus, yang paling bagus gitu ya? Pekerjaan apa yang paling bagus? Qala, beliau menjawab, amalur rajuli biyadihi, pekerjaan seorang laki-laki dari tangannya sendiri. Itulah pekerjaan yang paling bagus. Wa kullu bai'in mabrur, semua jual beli itu baik. Dengan catatan la ghisya fihi wala khiyanah. Dengan catatan di dalam jual beli tersebut tidak ada ghish, tidak ada bohong,
tidak ada bohong. Maksudnya barangnya itu nggak nipu, ini memang KW1 ya KW1. Kalau KW3 ya bilang KW3. Bukan kayak itu kayak jualan kecap itu. Semuanya nomor 1. Kecap ini nomor 1, ini nomor 1. Nggak ada yang mau nomor 2. Bener ya Pak Haji ya? Nah, yang nggak boleh juga seperti itu. Kalau memang bagus ya bagus. Oh ini ada catatnya, ada kurang bagusnya di sini misalkan. Ya dikasih tahu. Asal di dalam jual beli itu tidak ada ghish, tidak ada menipu, ya. Wala khiyanah, dan tidak ada khianat. Khianat ini biasanya dari orangnya. Orangnya bilang, ini kalau di tempat yang lain harganya sekian, padahal enggak, ya kan? Ini kalau di sono harganya itu bisa 200 juta ini. Ini di sini saya jual 10.000 aja gitu. Oh jauh amat harganya. Harganya orisinil gitu ya. Padahal nggak orisinil. Nah itu biasanya seperti itu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u an taradin, sesungguhnya jual beli itu hanya dengan taradin. Taradin itu saling ridho. Namanya jual beli itu saling ridho. Kemudian kita sedikit mengenal beberapa macam jual beli ya. Ada jual beli itu yang bisa menjadi wajib, bisa haram, bisa makruh, bisa sunnah. Nah, luar biasa ini ya. Yang pertama penjualan yang mubah, diperbolehkan. Boleh jual, boleh enggak. Boleh dijual ya boleh, enggak dijual juga boleh. Wahwal aslu fihi, itu hukum asalnya jual beli. Orang jualan itu hukum asalnya itu mubah. Mau jualan boleh, mau nggak jualan. Jual beli itu bisa wajib, harus jual dan harus beli. Harus jual dan harus beli, wajib kondisinya. Kondisi seperti apa? Kabai'it ta'ami lil muttarri idza kana fadilan an hajatil bai'i wa lam tasmah nafsuhu bi badlihi majjanan. Ada seorang penjual punya makanan, ya, punya makanan yang lebih. Dia sudah makan, keluarganya sudah makan nih, makanannya lebih, ya. Lalu ada orang kelaparan, dia mau beli. Ini orang kelaparan banget. Maka orang penjual tadi itu wajib menjual, ya, wajib untuk menjual sama dia. Karena apa? Karena orang itu sedang kelaparan, sangat membutuhkan makanan. Sedangkan di tempat lain nggak ada lagi, hanya dia aja. Misalkan warungnya nggak ada yang lain yang buka, hanya dia saja. Sedangkan orang ini kelaparan, maka dia wajib untuk menjual. Nah itu dalam kondisi yang wajib menjual. Ada juga sunnah, menjual itu hukumnya sunnah juga ada. Kondisi yang seperti apa? Kabai kulli syai'in fihi manfaatun linnas. Ada orang menjual barang-barang yang bermanfaat buat manusia, kayak toko agen gitu kan, sembako, ya kan, agen sembako itu sunnah itu. Tiap hari dia dapat pahala sunnah itu. Karena apa? Dia menyediakan barang-barang kebutuhan manusia. Nah ini luar biasa, orang jualan ini juga ibadah besar, ibadah yang besar. Ini dengan catatan idza qaranaha bin niyyah as-shalihah. Kalau penjualnya niatnya baik. Ini orang Tanjungan ini kayaknya nggak ada tempat belanja, kalau ke pasar minggu kayaknya kejauhan. Udah saya jual di sini dah, biar orang-orang sini nggak kejauhan. Mama biar nggak pakai helm nanti ditangkap polisi, suruh bayar ditilang ya sekian ya. Sering banget ya mama kita ke pasar minggu itu ketangkap polisi karena nggak pakai helm ya, nggak pakai helm ditangkap polisi. Aduh belanjaan belum dapat udah ditangkap polisi. Akhirnya tuh ya jualan di depan As-Solihin tuh, depan jual beras ya, jual mie, jual telur segala macamnya, itu untuk mempermudah orang-orang Tanjungan untuk belanja gitu ya. Nah itu kalau niatnya baik seperti itu, dia sunnah, tiap hari dapat pahala sunnah dia berjualan. Ini Bang Sulaiman Masya Allah ini jual lele ya kan, itu sunnah ya, untuk memenuhi kebutuhan orang-orang biar orang gak kelaparan ya gitu. Itu sunnah, disunahkan untuk menjual kebutuhan yang bermanfaat buat masyarakat. Kemudian jual beli itu juga bisa dihukumi makruh. Oh, bisa makruh ini, harus tahu ini.
Jangan asal jual-jual, mentang-mentang ada pembeli. Bagaimana penjualannya makruh? Kal bai'i ba'dal adzanil awwali li salatil jum'ah. Ada penjual toko, warung apa saja ya. Ini pada hari Jumat sudah azan. Sudah azan Jumat. Azan yang pertama. Ada orang beli. Biasanya kita ada itu bapak itu yang berangkat Jumatan sebelum masuk masjid sudah azan, padahal masih mampir ke warung tuh sebelah itu beli rokok. Nah itu makruh, itu ngelayanin orang begitu makruh, karena ini sudah azan nih hari Jumat ya. Nah, berhenti deh beli rokok. Jangan beli rokok, beli yang lainnya, itu hukumnya makruh ya, karena sudah azan Jumatnya di azan yang pertama. Kemudian bisa juga menjadi haram ya. Nah, ini yang perlu kita tahu, ini jangan sampai kita jatuh di sini. Nah, ini perlunya kita belajar agar apa? Kita tidak jatuh di penjualannya haram. Ini yang haram ini ada dua. Haram penjualannya berarti batal semua. Ada yang jualannya sah tapi hukumnya haram, dia berdosa. Ini ada dua macam. Yang haram ma'as-sihah, hukum jual belinya itu sah tapi haram. Kapan itu? Kal bai'i ba'dal adzani atsani li salatil jum'ah. Kalau azan sholat Jumat yang kedua sudah dikumandangkan, maka jual beli pada saat itu sudah diharamkan, walaupun jual belinya sah. Sudah azan yang kedua nih kan, khatib sudah naik mimbar, uduk masuk ke warung, ada aqua gitu. Yang jual, oh ini jual belinya sah tapi ini haram dilakukan karena sudah posisi azan yang kedua, khatib sudah ada di mimbar, tapi jual belinya sah. Wa ka bai'i sayfi liqati'it tariq, termasuk juga jual belinya sah tapi haram menjual pedang kepada pembegal-pembegal. Nah, termasuk ini saat sekarang ini diharamkan, tapi jual belinya sah, tapi hukumnya haram menjual senjata kepada Israel. Menjual senjata. Nah, kita kan punya pindad ya, jual senjata ya. Kalau seandainya kita jual senjata kita ke Israel, jual belinya sah, tapi itu haram hukumnya. Karena senjata itu dibuat untuk membantai siapa? Saudara-saudara kita orang Islam di Palestina. Nah itu ya, makanya nggak asal jual aja ini wajib punya senjata dijual ke Israel. Israel kan sekarang kan butuh senjata untuk untuk menyerang Palestina. Wa ma adami sihah, ada jual belinya itu tidak sah dan haram dilakukan. Jual beli apa itu? Idza ikhtalla syartun min syurutil bai'i ka bai'il madhamin wal hasad wal mulamasah. Jika jual beli tersebut tidak sesuai syarat rukunnya, syarat jual belinya tidak memenuhi syarat ya. Kalau ada jual beli yang tidak memenuhi syarat, itu jual belinya haram dan tidak sah jual belinya ya. Misalkan jual beli tapi nggak ada barangnya, itu haram dan batal jual belinya, sudah haram, jual belinya tidak sah ya. Kayak dulu pernah ada jual beli apa itu yang multi level, itu barangnya nggak ada ya, pokoknya katanya kalau masuk ke anggotaan bayar 300.000, tapi nanti dia dapat posisi, nanti dapat lagi kalau anak buahnya ngumpulin 2 orang dapat sekian per bulan, dapat sekian gitu ya. Kalau CNI masih ada barangnya, multi level yang nggak ada barangnya. Kalau yang ada barangnya boleh, tidak masalah. Yang masih ada barangnya boleh. Yang nggak ada barangnya, pokoknya ngerekrut ke anggotaan saja dia bayar masuk. Nanti kamu di akhir bulan kalau kamu punya 5 orang nanti dapat transferan terus gitu ya.
Nah ini bisnisnya apa? Ya pokoknya kamu ngerekrut, nggak ada barangnya, itu yang tidak boleh. Kabai'il madhamin, juga seperti jual beli maninya binatang yang laki-laki itu. Itu dijual. Itu di sini disebutkan al-madhamin itu jual maninya pelanangan. Pelanangan ya, hewan pelanangan itu. Untuk itu nggak boleh dijual itu ya. Wal hasati, juga tentang jual belinya itu melempar batu kerikil. Itu jual beli batu kerikil yang dilempar-lempar itu. Dapat apa gitu. Kalau sekarang itu ada itu apa? Jepit boneka itu loh. Jepitan. Itu nggak boleh itu ya. Seperti itu nggak boleh. Wal mulamasah, dan juga batal dan haram hukumnya jual beli yang begini. Barang siapa yang menyentuh barang ini, maka itu dianggap membeli. Nah, ini tidak boleh jual beli seperti itu. Ya, ada ya? Ya. Oh, sudah Isa. Baik. Karena sudah Isa, insyaallah besok Selasa depan ini ada manfaatnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.